teman-teman Suara Juventini, bersama gue Jackie. Hey semuanya, gimana nih? Gila nih. Nih materinya sekarang adalah tentang yang lagi rame, Allegri out or Allegri stay. Ya, sebelum kita ngomongin banyak materi, gue perkenalkan dulu siapa yang mau ngebahas ini. Apakah akan menjadi topik yang seru nanti kita akan bahas. Kita kenalan dulu yang jersey-nya jersey mirip Ormas di Indonesia nih. Kenalan dulu yang pakai kacamata siapa? Halo, assalamualaikum ya kan, jumpa lagi gue Suryo Juventini dari Depok ya kan. Oke, Suryo dari Depok. Terus ada yang satu lagi nih, yang kayaknya engkoh-engkoh dari mana nih? Glodok apa bukan? Halo. Ya halo, nama gue Jeremy dari Banten, Juventini. Yoi. Oke, langsung aja ya. Jeremy, Suryo, tadi gue udah sebutin di awal bahwa kita akan membahas materi yang hangat, yang trending topik kalau di Twitter. Kalau di sosmed lain gue nggak tahu. Di Twitter trending topik, Allegri out. Waduh, padahal Giornata baru 6. Giornata di Liga Italia baru 6. Liga Champion baru match di 2. Apa nggak terlalu dini nih Allegri out? Atau memang sudah seharusnya? Gitu loh. Karena ngomongin Allegri out berarti ngomongin pasti nanti ada pengganti pelatihnya. Apa nggak juga nanti akan mencari lagi bentuk terbaik. Terus juga kalau memang gantinya memang harus putus di tengah jalan dikarenakan nanti banyak alasan-alasan yang mungkin teman-teman di sini bisa berikan. Siapa kira-kira nih penggantinya nih? Ya kan, ada nama Zidane, ada nama Tuchel, ada nama De Zerbi, ada nama Gattuso kali ya. Atau Sintayong kali mungkin aja bisa. Nah, jadi ya itu banyak salah satu topik. Tapi gue sebelum gue pertanyakan dulu, nah, lu di posisi yang seperti apa nih? Allegri memang lebih baik out atau lebih baik stay? Beserta alasan singkatnya dulu aja sebelum ke teknisnya. Suryo dulu. Suryo lebih ke Allegri stay atau ke Allegri out? Alasan singkatnya aja. Oke, kalau gue lebih ke Allegri stay. Kenapa? Karena seenggaknya kasih dia kesempatan sampai setengah musim aja, seenggak-enggaknya. Dari situ kita kelihatan poin yang hilang berapa, poin yang kekumpul berapa, ada yang poin yang harus kita kejar tuh berapa gitu. Dan kalau caretaker yang akan menggantikan itu ya setidaknya punya setengah musim untuk memperbaiki itu, atau setengah musim untuk mengadaptasi polanya dia sendiri terhadap permainan Juve dan pemain yang ada gitu. Oke, jadi kasih kesempatan dulu. Kesempatannya minimal setengah musim. Apa maksimal? Maksimal setengah musim. Setengah musim. Oke, Suryo katanya alasannya kita lihat dulu setengah musim. Jer, apa nih Jer? Allegri out or Allegri stay? Allegri out lah pasti. Karena mewakili suara umum yang hari ini trending topik. Suara umum. Gimana trending topik gue. Ya, alasannya apa? Ya, alasannya ini sih. Kemudian kan dia emang udah satu musim sebelumnya kan udah ini ya, udah terlihat emang penurunan lah dari yang pertama kali dia datang ke Juventus gitu. Dan sekarang pas awal musim dengan kualitas yang notabene lebih bagus lah individunya, malah ya terlihat malah banyak penurunan juga gitu ya. Dari si UCL-nya 2 kali kalah, terus yang ini baru ya kita baru menang sekali juga gitu, walaupun unbeaten ya. Tapi ya kalau gue lihat sih kalau diterusin setengah musim ya gue gak tahu kita semundur apa ininya. Kan jangan sampai dalam artian setengah musim itu dipakai buat ngejar-ngejar yang setengah musim pertama yang inilah udah hancur-hancuran. Jadi kalau bisa emang lebih cepat, dia emang udah dapat kesempatan di musim yang lalu kan buat nunjukin, dan sekarang ada kesempatan buat nunjukin lagi ya makin parah ya. Gue sih kalau lebih cepat lebih bagus sebelum semakin parah dan lubang yang mesti ditutup lebih dalam lagi gitu. Oke, Jer, tadi alasan lu
salah satu yang bisa gue lihat adalah ya daripada nanti semakin hari semakin hancur, semakin nggak jelas mungkin gitu ya. Benar kayak Semakin gitu hari sih. semakin hari belum ketahuan seperti apa. Cuman gue pengen tahu juga, Jer. Hmm, Concernnya apa yang bikin kok harus out gitu loh? Karena ini ya hmm, memang bukan kita juga yang bayar Allegri sih. Gitu loh. ya ya. Ada Ah, concern apa kok bisa sampai seorang pelatih eh, hmm, Juventus yang ini ya, masih awal kok langsung out gitu. Concernnya di mana? hmm. Apakah ini permainannya, ataukah mentalitasnya, ataukah emang lu udah iri dengki dan kotor hati? Pokoknya kalau Allegri out aja dah. Sakit Pokoknya hati ya gitu. nggak tahu Iya juga ya. kan. Apa nih Hmm, hmm. concernnya di mana yang menyebabkan lu ini harus Allegri out? Ya, maksudnya satu kan di timingnya, dalam artian dia udah dikasih waktu setahun kan Hmm. buat ya udah buat adaptasi lah. Musim lalu emang kita emang kurang bagus emang hasilnya. Cuman itu dianggap sebagai adaptasi dan apa ya, pemain-pemainnya juga nggak nggak yang punya dia kan, yang awal-awal itu kan. Jadi itu ada alasannya lah gitu. Pemainnya nggak sesuai dengan yang dia mau. Nah musim ini kan dia dikasih pemain-pemain yang bagus-bagus ya, dan pembeliannya juga terbukti berhasil sih, kayak Bremer, terus Gatti, terus Paredes, Di Hmm. Maria itu terbukti bisa meningkatkan performa tim lah gitu. Nah, dengan waktu yang dikasih kemarin, terus pemain yang dikasih sekarang, harapannya kan secara permainan lebih baik, terus ya secara mentalitas juga lebih baik ya. Cuman kalau ini yang gue lihat ya dua-duanya malah memburuk gitu. Ya dari mentalitas juga kita lihat, bahkan ketika kita ngelawan pemain tim-tim yang di bawah kita, kita banyak didominasi ya, waktu main lawan Salernitana, terus ya kemarin singkat gue Salernitana ya. Terus ya yang paling terakhir gue inget, terus ya lawan Fiorentina juga ya didominasi banget gitu kan, padahal Flavico udah pindah ke sini gitu. Itu sih gue lihat, dan nggak ada ke arah perbaikan gitu. Jadi dari awal sampai sekarang ya gitu aja, kayak waktu yang Benfica itu ya udah kelihatan sebenarnya Juventus semua 20 menit pertama tuh mendominasi, cuman karena dia ngegolin lama-lama makin mundur makin mundur makin mundur, akhirnya didominasi sama Benfica gitu. Jadi itu sih Ada progresnya. mentalitasnya. Oh ya, progresnya ini ya kelihatan mentalitasnya ya parah, bahkan untuk lawan tim mediocre. Sama ya permainan juga ya harusnya jauh lebih baik dengan kualitas pemain yang udah dibeli, tapi ya malah memburuk sekarang, terbukti dari hasil yang sekarang gitu. Oke. Oke, tadi itu pendapat lu mengenai concernnya di situ. Terus Suryo, ini gimana nih Sur? Ini termasuk unik, termasuk yang hebat juga melawan mainstream dari trending topic Allegri stay. Nah, di saat semua orang teriak Allegri out, tetapi masih ada Juventini yang Allegri stay. Nah, Hmm. konsennya apa harus Allegri stay? Nanti Jeremy bilang ini nggak ada progres, ini nggak apa. Apa lu lihat sebaliknya justru ada progres? Ya karena kacamata setiap orang bisa beda-beda. Kalau memang ada progres, progresnya seperti apa? Tapi mungkin aja gue ada alasan lain lagi yang bisa menjadi satu topik atau satu concern ya. Kenapa sih harus stay gitu loh? Apa itu? Oke, oke, teman-teman Juventini, kalau kita perhatikan di video-video kita sebelumnya di Suara Juventini, di situ preview melawan Fiorentina. Target dari manajemen adalah jelas. Finish 4 besar, mungkin ini nggak enak ya didengarnya. Finish 4 besar dan 16 besar UCL atau Champions League di situ. Dari situ kan kelihatan kalau kita ini perlu build up tim, memang butuh kesabaran seperti itu. Kalau memang misalnya hanya dinilai dari giornata yang sudah berjalan, memang tidak menyenangkan. Kecewa itu pasti. Hasil yang buruk itu jelas. Melawan Benfica saja terlihat lini tengah kita keteteran dalam tanda kutip, ya kan seperti itu. Tapi untuk komposisinya sendiri, Bang Aregi sudah memasang 4-3-3, kemudian Benfica 3-5-2. Itu hanya tinggal tunggu waktu untuk fleksibilitas saja. Contoh, Miretti kemarin bisa dimainkan bersama Milik dan Vlahovic.
Itu formasi 4-3-2-1 bisa atau 4-3-1-2 bisa. Itu tergantung daripada nanti next-nya Allegri akan seperti apa. Seperti itu. Nah, kalaupun memang misalnya tadi gue bilang setengah musim, ya berarti kan seenggak-enggaknya replacement atau caretaker-nya itu butuh waktu untuk setengah musim lagi. Itu batas maksimal lah kalau kita mau berbicara sebagai event ini ya, sebagai fans atau sebagai supporter, kita lihat dulu. Jangan terlalu terburu-buru, karena menemukan replacement di tengah seperti ini memang ada beberapa pemain Tuchel, atau katakanlah Pochettino, atau tadi yang kita sebut bahkan Zidane yang sempat melambung tinggi namanya ya. Nggak gampang, karena memang bukan, ya seperti yang Bro Jeremy bilang tadi, pertama bukan komposisinya dia, ya yang pertama. Yang kedua, pemain adaptasi lagi seperti itu. Makanya kalau setengah musim kita tahu harus apa yang dikejar dari poin itu, dan kalaupun memang itu memang harus dikejar, caretaker atau replacementnya itu jelas gitu loh. Ini style apa? Habis itu dia bisa memperhatikan historinya ke belakang. Ini kesalahannya di mana dari setengah musim ini? Kalau kita terlalu 6 Giornata terlalu sedikit, ya kan? Kalau menurut gue gitu. Oke. Ya, jadi ada satu topik yang menarik bahwa dari manajemen pun juga tidak memberikan target yang muluk-muluk gitu ya. Oh iya, karena sehingga Allegri stay juga nggak ada masalah, toh targetnya juga nggak muluk-muluk. Jadi memang ini hanya untuk bagaimana memproses nantinya di musim depan lagi atau 2 musim lagi ini jadi. Jadi istilahnya jangka panjang berarti gitu ya. Iya, karena kita lihat di video kita sebelumnya Suara Juventini di preview melawan Fiorentina, itu jelas bahwa ini long term, jangka panjang, mungkin akan menyakitkan untuk sebagian besar Juventini ya, atau katakanlah sebagian besar banget gitu kan, sangat kecewa dengan hasilnya lawan Benfica, kok kita kalah sih gitu. Tapi yang nggak bisa kadang-kadang jangka panjang, karena yang laku di Indonesia mie instan. mie instan aja butuh proses, Bro Jeki. Butuh proses. Kadang-kadang di Indonesia, yang kau nggak tahu lah kalau fans Itali gimana. Kalau di Indonesia yang laku aja mie instan. Jadi kadang-kadang maunya instan aja. Oke, thank you Suryo. Nah, Jer, ya tadi udah kasih alasan bahwa stay juga ya realita juga bahwa ya target dari manajemen juga nggak muluk-muluk kok gitu. Nah, ini bertabrakan mungkin dari keinginan fans yang harus segera menang, bahkan harus menjuarakan UCL bla 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 bla, sehingga ya Allegri out menjadi satu keputusan. Nah, bagaimana menyambunginnya, Jer? Ya, memang manajemen juga nggak muluk-muluk, tapi kenapa harus Allegri out gitu, Jer? Ya. Yang satu sih ini sih, kalau gue pribadi sih sebagai fans, gue nggak berharap Juve juara juga sih tahun ini. Dalam artian target gue Super Copa aja sih sebenarnya juaranya. Kalau target Super Copa yang ngapain Allegri out? Ya, maksud gue masuk UCL ya. Karena gambaran gue nih, Allegri out itu berarti kan datang menang. Kalau perlu UCL, kalau perlu gambaran gue begitu. Kepala-kepala yang ingin Allegri out gitu loh. Iya dong, logikanya kan gitu, bener nggak? Ya mungkin bisa aja ada yang kayak gitu. Jadi kalau gue pribadi sih, gue emang nggak berpikir bahwa emang Juventus bakal juara musim ini. Emang dari awal emang gue mindsetnya di situ. Terus yang kedua juga, UCL juga gue nggak berharap kita ini. Bahkan semifinal aja itu udah kayak ini ya, over target. Ya amazing gitu. Cuman ya yang gue lihat ini ya bahkan untuk mencapai yang 4 besar sama UCL 16 besar aja sekarang kita ada di titik rawan sih. Dalam artian kalau terus kayak gini, gue lihat sih malah ada kecenderungan ya mungkin kita akan jadi tim papan tengah dari sisi mainnya gitu kan, dari secara mainnya, dari mentalitinya. Ya kalau diterusin bakal jadi tim papan tengah. Kenapa gue bilang kita lagi masih out sekarang? Kenapa? Karena kan dia emang dikasih waktu untuk bangun mentality dan mencoba formasi itu di musim kemarin kan. Nah sekarang dia dikasih amunisi yang emang sesuai dengan yang maunya dia. Ya harapannya sih walaupun gak juara,
ada progres dari sisi permainan dan mentality. Cuma yang gue lihat sekarang malah makin lama makin memburuk. Itu sih yang bikin gue Oke, berarti ada kekhawatiran bahwa kalau Allegri nggak out, ya tadi lu di awal selalu bilang progres ini bahkan akan menurun gitu ya. Gitu sih. Nah, Sur, bagaimana menjawab teman-teman yang Allegri out nih? Bahwa kekhawatiran mereka harus dijawab sama yang Allegri stay. Nah, mereka punya kekhawatiran bahwa kalau Allegri tetap ada di Juventus, ya mereka Juventus bisa bahkan di tim mediocre, papan tengah segala macam. Nah, yang Allegri stay bagaimana nih? Apakah kekhawatiran tadi sebenarnya bisa dijawab ataukah itu hanya ya perasaan aja atau emang iri dengki aja terhadap Allegri atau gimana cara menjawab kekhawatiran? Karena wajar dong kalau hasilnya nggak menang-menang, ya orang bisa memprediksikan, waduh ngeri nanti bakal kalah, bakal seri. Kekhawatiran itu wajar-wajar aja sebenarnya, karena kan semua orang kan bisa memprediksikan sesuatu, benar nggak? Nah, bagaimana cara menjawab untuk kekhawatiran yang Allegri out ini? Kalau tadi kan Jeremy udah kakak kasih tahu bahwa gimana Jer tentang bahwa ada target dari manajemen Allegri out, ya Jeremy tetap kekeh bahwa ini kalau begini ya menurun. Ini makanya bahwa akan menurun. Nah, lu bagaimana menjawab Sur kekhawatiran para teman-teman yang Allegri out? Gue menganggap Jeremy ini mewakili training topik lah. Gue mewakili Getrik Kobal ya. Oke, gimana Sur menjawab kekhawatiran teman-teman yang Allegri out ini? Ya nggak masalah Bro Jeki, itu kan bebas-bebas saja dalam berpendapat. Dalam artian gini, kita harus melihat gambaran besarnya bahwa Allegri out, kalau Allegri in, pertanyaanmu kedua muncul, apakah penggantinya itu nanti bisa sesuai ekspektasi? Kalau tidak sesuai ekspektasi, apakah kita bisa punya cukup kesabaran lagi? Nah, ada kemungkinan dalam satu musim ganti 3 pelatih? Nah, itu kan yang jadi pertanyaan. Jaminan apa yang bisa memberikan hasil lebih baik? Kalau memang melebihi ekspektasi, bagus. Sesuai ekspektasi, oke. Di bawah ekspektasi, Allegri yang ketawa. Dulu untuk pelatih barunya ya, ya. Ya, lu dulu mencat gua, ya kan? Gue sih nggak masalah sebagai profesional. Oke, katakanlah memang Juve punya kemampuan finansial untuk membayar pesangon dia full sampai dengan musim dia kontrak berakhir ya. Jadi Allegri sebagai individu tinggal ketawa aja ya, nggak ada replacement yang lebih better daripada gue ternyata, misalnya gitu ya kan. And then kita harus dengan perbandingan sorry nih Liga Inggris ya kan, si setan merah yang 8 musim nggak pakai gelar A ya, itu kan kekuatannya kan beda ya kan. Nah, kita tahu Liga Italia, kita tahu Liga Inggris ya kan, di situ ketabahan supporternya juga ya luar biasa. Gue nggak membandingkan ini dengan fans setan merah ya, enggak, terserah gitu. Cuman sekali lagi nggak ada jaminan bahwa setelah Allegri itu lebih baik. Perubahan itu ada, tapi setelah Allegri belum tentu, ya kan? Itu kan balik lagi. Sekarang kita tinggal tambah sabarnya, apa butuh prosesnya, ya kan? Atau butuh hasilnya. Di situ aja Bro Jeki. Oke. Untuk Allegri out sampai sini dulu dah. Nggak kelar-kelar nih. Soalnya masih ada materi lagi. Benfica vs Juve. Ini kalau gue pikir-pikir nggak kelar-kelar nih. Nggak bakal. Tapi tadi Suryo mengatakan buat teman-teman yang mungkin satu irama bahwa Allegri stay, bahwa Suryo menitik beratkan tidak ada jaminan gitu ya Suryo? Oh iya, perubahan itu pasti, tapi nggak ada jaminan. Tidak ada jaminan juga kok kalau Allegri out itu bakalan bisa ada perubahan. Nah, jadi memang sudah punya sikap sih sebenarnya. Yang Allegri out, ya ini prediksinya menurun. Yang Allegri stay juga belum tentu juga kok kalau penggantinya akan lebih baik. Ya nggak ada masalah. Ini kan namanya bersuara ya. Oke, tapi kita tahan dulu Allegri out dan Allegri stay ini. Karena di Benfica vs Juve mungkin ini bisa mengasih gambaran mana kekurangan dan mana kelebihan dari Allegri out dan Allegri stay ini. Nah, kita langsung lanjut ke materi Juventus vs Benfica. Sangat disayangkan dan sangat disayangkan di partai kandang kita kalah 2-1. Kenapa sangat disayangkan ya? Home, jelas. Gue punya teori mengatakan gini, kalau kita main di grup home itu wajib menang. Selebihnya lo draw lah.
kita lolos grup. Kalau lo home nggak menang, gila, berarti lo harus nyari poin di away. Nyari poin di away di kandang Benfica atau di kandang ya mungkin kalau Maccabi kita nggak hitung lah. Benfica pasti berat gitu loh. Jadi sangat disayangkan. Line up Allegri memasukkan 3-5-2 formasinya. Terus kalau di SofaScore ini ya, ini sangat mengejutkan ya. Rating yang paling rendah adalah Miretti. Terus yang paling tinggi Milik. Ya emang Milik sih. Milik ini nih satu pembelian yang tak terduga, kejutan ya, kayak nemu apa ya? Nemu harta karun ya, karena nggak disangka-sangka bisa bagus. Nah, yang menjadi pertanyaan gue adalah bagaimana respon kalian setelah tahu Benfica ini di matchday 2 kita kalah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mengenai line up dan formasi. Apakah line up dan formasi ini memang menjawab dari pertandingan matchday 2 ini, ataukah sebenarnya ada lagi kah formasi yang terbaik yang bisa sebenarnya kalau ada formasi itu atau line up yang lain itu mungkin menang kita. Oke, Suryo dulu deh. Gimana Sur? Respon lu terhadap kekalahan kita di Benfica plus mengenai formasi dan line up. Apa komentar lu? Oke, untuk lawan Benfica kemarin UCL, kecewa itu pasti. Tapi itu tidak menghilangkan optimisme gua untuk kedepannya itu lebih baik. Karena segini, begitu masuknya Mattia De Sciglio, walaupun dia terkena posisi offside, tapi itu ada secercah harapan. Memang 35 menit terakhir itu menjanjikan gitu kan. Dia Mattia De Sciglio 4-3-2-1 bisa diterapkan, di mana Milik itu dan Miretti yang memang posisinya sangat memungkinkan untuk mensuplai Vlahovic itu bisa gitu. Memang dalam tanda kutip ya, di sini gue sekali lagi, Allegri itu juga manusia biasa, dia juga punya kesalahan gitu kan. Ketika Bonucci, Bremer, kemudian Danilo, dan dia punya Mattia De Sciglio, sementara Miretti, kemudian McKennie, Juan Cuadrado, Leandro Paredes itu ditaruh di tengah. Cukup dengan Miretti dan Milik itu sudah bisa sebenarnya membombardir, karena di polanya Benfica 4-2-3-1 dia sangat mengharapkan dari double pivotnya, dan terbukti kan gol kedua itu gempuran dari Benfica, bolanya mantulnya di mana? Kita lihat di Neres. Neres itu termasuknya 4-2-3-1. Di tiganya itu, di sebelah kanannya itu memang yang proses langsung... gol nanti kita akan ada di materi selanjutnya. Tenang, sabar. Proses gol. Ini mengenai formasi dan line up aja dulu. Ini hanya salah penempatan aja kalau menurut gue. Ya, karena seharusnya memang kita bermain dengan 4 back. Itu akan menjadikan kita lebih kuat dalam segi bertahan. Dan memang sorry to say, gue setuju dengan Juan Cuadrado yang memasuki umurnya 34, itu dia sudah kayak hafalan mainnya. Gocek dikit, ya kan, udah mau siap nendang. Gocek dikit, udah mau nendang lagi gitu. 30, 31, 32, pemain late development itu mungkin masih bisa berkembang. Tapi ketika sudah mentok di 34, it's over buat Cuadrado. Dan kita nggak melihat peran McKennie, karena McKennie di sini dilihat dari perannya itu CMF. Sementara Juan Cuadrado, kalau kita mau lihat dari sisi kanan sudah 44%, udah full sebenarnya. Gua nggak nyalain itu, sama sekali nggak, bahwa staminanya habis di umur 34 dan dia bermain sesuai dengan hafalan, itu akan terjadi, Bro Jeki. Dan itu McKennie belum apa ya, belum patternnya buat dia di situ gitu. Kalau misalnya Paredes harus menyalurkan ke McKennie, dan McKennie terlalu jauh ke Milik dan atau katakanlah Vlahovic, dia nggak nyampe, Bro Jeki. Oke, jadi ini ada salah penempatan atau ada salah set dari formasi, dan kedua juga ada yang pemain yang masih underperform, ya gitu ya? Ya, sudah over, udah bukan masanya gitu. Oke, ya sebenarnya kalau ngomongin Cuadrado ini karena Di Maria cedera. Nah, itu ya kan? sih ini masalahnya. Kecuali gini, kalau nanti Di Maria sehat tapi yang mainin Cuadrado, ya harusnya nggak mungkin lah ya, pasti harusnya Di Maria yang main. Ya. Oke, kita ke Jeremy. Respon lu bagaimana setelah kita kehilangan poin? Terus mengenai formasi dan line up, ya kalau
Suryo tadi mengatakan ya ini salah set, harusnya main 4 back. Lu gimana Jan? Kalau gue sih ini sih, ya jujur kalau gue nggak seoptimis ini Pak Suryo. Jadi gue ini kayak forum ILC nih. Kita kembali lagi. Iya benar. Iya. Kalau gue nggak selalu Suryo sih jujur. Kenapa? Karena ya satu lawan BVK-nya kita away. Maccabi Haifa juga sebenarnya bukan tim ece-ece juga kan. Pas gue lihat dia lawan BSC juga ya dia mainnya cukup bagus. Cuman emang PSG ya udah lebih mateng lah dan emang kualitas individunya kan jauh gitu. Dan kalau kita mainnya kayak gini ya mungkin aja malah jadi kayak kasus Salernitana Jilid 2 gitu sama Maccabi Haifa gitu. Jadi gue sih agak-agak jujur emang lagi agak pesimis gitu kalau emang gak ada perubahan gitu. Cuman kalau ngomongin yang dilakuin sama Allegri sih menurut gue sih di 352 itu cukup pas sih dan cukup inovatif juga karena dia akhirnya berani mainin Milik sama Robic bareng-bareng kan gitu. Nah kalau masalah Cuadrado sama Bonucci ya emang sebenarnya 2 poin itu harusnya sih udah fokusnya di liga aja sih. Aldo kayaknya udah bukan levelnya lagi karena mereka ya udah penurunan lah gitu. Posisinya kelihatan banget waktu PSG. Cuma emang sayangnya ya lagi pasti nggak bakal berani mainin yang subsnya kan. Subsnya kan kalau kita ngomongin back iya Gatti sama Rugani. Terus kalau di kanan ya Sule paling ya yang itu yang bisa dicoba. Ya itu kan agak berat lah kalau Allegri ya gue wajar-wajar aja sih karena emang ada cedera dan lain-lain. Makanya juga kan kalau Locatelli mungkin nggak cedera ya dia Locatelli yang masuk juga. Jadi ini sih optimal lah. Rabiot juga bisa ya. Jadi ini optimal sih dari kondisi yang ada malah ya secara umum pas gue lihat 10 menit pertama sebenarnya Juventus tuh emang menguasai lapangan tengah. Jadi dalam artian bisa di ini kok bisa bisa dihalangin lah permainan cepatnya si Benfica di 10 menit pertama gitu. Jadi menurut gue sih sebenarnya secara formasi itu cukup optimal lah menurut gue. Oke. Kalau gue melihat bahwa di pertandingan tadi malam adalah masalah mentalitas ya. Bahwa kenyataannya adalah di menit-menit awal Juventus main enjoy. Main enjoy itu maksud gue adalah bukan berarti kita nyerang yang modelnya kayak City, kayak Munchen, bukan gitu. Enjoy itu dalam arti kata lu pasti nggak salah. Gitu. Kontrol bola lu nggak salah. Itu enjoy artinya lu percaya diri. Nah, setelah kebobolan, sering banget pemain-pemain Juventus ini passing salah, kontrol juga terburu-buru, terus juga kayaknya penempatan posisinya juga jadi kayak kejaga orang lain. Jadi ya akhirnya buyar fokusnya. Ya ditambah lagi memang pertandingan tadi malam kan tensinya kan ini UCL ya. Jadi suasana mentalitasnya benar-benar teruji banget lah buat Juventus. Ya gue sangat menyayangkan memang Miretti itu selalu gue lihat kalau udah kebobolan dia langsung drop mainnya. Jadi memang kelihatan banget pemain mudanya gitu loh. Fagioli juga masuk juga, padahal dia bugar kan, masuk nih babak 2. Iya dia nggak memberikan warna baru juga kan, nggak ada shootnya, nggak ada passingnya. Justru yang memberikan warna baru pas Di Maria masuk. Pas dia Maria masuk, kan ada tuh yang passing ke Bremer. Yang passing ke Bremer bagus tuh. Jadi memang kalau gue melihatnya pertandingan tadi malam ada masalah di mentalitas. Ya. Mentalitas ini siapa yang tanggung jawab? Oke lah, Allegri ikut bertanggung jawab. Pemain juga bertanggung jawab. Jadi ya perlu retiro lah kalau ngomongin. Perlu nge-camp lagi di Juventus untuk membalikan mental pemenang ini. Oke, itu masalah informasi dan line up. Masalah mengenai proses gol. Nah, proses gol ini kita bahas dulu golnya Juventus. Ini gol Juventus, golnya Milik nih. Ini Milik gila banget nih. Setiap main gol. Walaupun golnya itu ada yang set piece. Unik sih, ada yang set piece, ada yang dari open play juga ada yang terusin. Ya maksudnya intinya ini Milik
kayak udah langsung tune in dengan kondisi Juventus yang masih seperti ini. Gimana gol proses yang pertama, Jer? Menurut lo, Jer? Menurut gue emang itu kelebihannya Milik sih. Milik itu gue lihat rajin nyari posisi dibanding Vlahovic. Vlahovic itu emang agak statis yang gue lihat. Jadi dia kalau ya kan kalau striker ya pasti dikawal, apalagi kalau emang punya nama besar kan. Nah kalau Milik itu gue lihat emang dia lebih rajin nyari posisi gitu. Dan emang kan dia strong di bola-bola atas ya. Jadi emang itu ya kayaknya emang ini hasil latihan lah, dalam artian Prades juga udah ngincer Milik, terus Milik juga berhasil lolos dari kelawalan, jadi dan dia emang cukup akurat kan. Kemarin juga kan sebenarnya yang waktu pertandingan sebelumnya yang yang kita dianulir kan itu juga karena dia berhasil nyari posisi di itu, dan dia emang kayaknya biasanya nyari posisi di tiang dalam ya, jadi itu menurut gue sih emang ini udah hasil latihan lah kalau untuk ini. Oke, berarti ini hasil latihan dan ini kayaknya udah jadi spesialnya Milik ya, bola-bola atas ya. Benar. Jadi specialty-nya Milik ya. Sur, gimana Sur? Proses gol pertama Sur. Juventus. Proses gol pertama Bro Jeki sangat amazing. Di situ mengingatkan gua pada kalau kita balik ke Munchen ya, Muller dan Lewandowski. Sebenarnya mirip-mirip juga gitu. Yang perlu dilakukan adalah posisinya, kalau tadi Bro Jeki bilang Miretti sebagai pemain muda itu kelihatan mentalnya bahwa ketika sudah seri aja dia langsung nge-break dia kan, nge-down gitu, apalagi karena kesalahannya dia, itu bisa dikoreksi dengan formasi perubahan transisi menjadi 4-3-1-2 ya kan, dimana memang kita stay aja gitu si Milik dan Vlahovic di depan. Miretti taruh aja di AMF karena terlalu panjang. Kalau dia ditempatkan di CMF kemarin, buktinya bahwa Danilo itu bukan back yang pure. Tadinya kan memang right back ya, kemudian dia dicoba menjadi center back, tapi di posisi kiri kelihatan dari gol yang dicetak penalti, Miretti kan jauh turun sampai ke belakang tuh ya kan, itu terlalu berbahaya buat seorang attacking midfielder sampai belakang, dan memang membuat kesalahan kan, Bridgeki. Oke, berarti tadi lu sudah menyinggung juga golnya dari si Benfica ya? Iya. Golnya Benfica ya. Lu melihat di gol Benfica ini ada triknya dari si Benfica-nya nggak sih naruh kaki? Kalau gua ngelihatnya enggak, karena memang itu gimana ya, seorang attacking midfield terus suruh bertahan, sementara di situ kita lihat kan ada posisinya Danilo itu memang right back gitu. Ini kesalahan daripada Allegri ya, memang iya ini kesalahan Allegri memasang 3 back dengan posisi Bonucci di tengah, kemudian Danilo di kiri dan Bremer di kanan gitu. Gambling sebenarnya, dan itu kebukti, kelihatan kan. Kita lihat Danilo itu mestinya mengcover daerahnya yang di Miretti membuat kesalahan itu, Bro Jeki. Oke, jadi ini nggak ada trik lah dari Benfica, artinya memang ini ada kesalahan dari organisasi pertahanan Juventus gitu ya? Iya, karena Miretti kita tahu sendiri attacking midfield, dia kalau suruh terlalu dalam, kedalaman. Kita lihat di garis corner itu dia terlalu dalam ke situ, Bro Jeki. Oke, siap. Oke, itu aja mengenai golnya Benfica. Iya. Oke. Jer, ya VAR diciptakan untuk Juventus. Ya kan? Kalau dilihat lagi pertandingannya, pada saat kejadian itu nggak dipriwitin. Ini kalau kita bicara kehidupan tanpa VAR ya. Game on. Karena nggak dipriwitin. Nah, baru setelah beberapa menit, setelah itu baru dia biasanya gitu kan VAR kan. Tunggu panggilan. Dicek dulu kemungkinan penalti. Ya udah. Juventus kalau dicek VAR, kalau buat Juventus pasti 80% pelanggaran. Jarang banget yang gagal. Nah, ini bagaimana nih? Lu bisa nambahin nggak ada fenomena VAR seperti ini? Kemarin juga Salernitana ada fenomena VAR. Dan lu melihat gol pertama ini apakah ada tricky ataukah memang ada kesalahan yang seperti yang Suryo bilang di organisasi pertahanan? Ataukah memang trik dari si pemain Benfica naruh kaki gitu biar ditendang? Oke. Dari VAR dulu kali ya. Kalau VAR sih gini sih, ya dalam artian
ya kalau lagi kita dirugikan pasti gue kesel lah sama wasitnya dan sebagainya gitu kan. Terus apalagi kalau ternyata pas diulang-ulang lagi ternyata ya ini ternyata mungkin nggak usah ternyata kan atau nggak pelanggaran itu ya pasti inilah. Cuman gue nggak bisa 100% nyalahin wasit juga dan gue juga nggak bisa nuduh nih fenomena Juventus lawan VAR gitu karena kan itu ya lebih asumsi kita aja kan sebagai fans Juventus kan sebenarnya kan. Tapi sebenarnya yang perlu yang mesti gue perhatiin sih emang kadang-kadang Juventus itu kurang sekarang akhir-akhir ini ini sama musim kemarin itu emang sering kurang tenang jadi sih bikin banyak apa ya momen-momen yang membuat tim lawan atau wasit tuh ya ini bisa manfaatin lah di dalam artian gitu. Jadi bagi tim lawan gitu bisa manfaatin gitu. Nah kalau yang tadi itu sebenarnya gue ngeliat sih itu sih ya, pas kalau gue profesional ada tricking bukan ada tricky sih dalam artian dia manfaatin dia pasti manfaatin gitu dalam artian dia ngelihat Miretti ya singkat gue ya Miretti Ya Miretti kan mau balik. buang bola apa kalau nggak salah? Mau Iya, buang dia bola. dia ya mau buang bola terus dia lari terus ngeliat itunya kan dia menunjuk kaki ya dia akan agak ini dikit kakinya. Jadi kayak 50-50 kalau dia yang dapat kalau ternyata dia nggak dapat kan keinjak. Jadi bukan tricky sih dalam artian dia yang mencoba manfaatin ini aja momen aja sih sebenarnya kan profesional namanya juga. Menurut gue sih itu. Jadi justru gue ngeliatnya emang lebih ke pemain-pemain Juventus itu sekarang emang banyak yang Nggak kurang tenang. tenang sih Berarti nggak tenang. sehingga banyak kondisi-kondisi yang bisa dimanfaatin sama pemain lawan kayak Oke. gitu. Ya berarti bisa disambungin sama permasalahan gue pertama, Jer. Nggak tenang itu kan masalah mentalitas. Ya, Nggak bikin tenang, sana sih menurut gua. mentalitas. Fokusnya Hmm, kurang kan? Fokusnya menurun. ya, Gitu. hmm. Oke, kita ke gol kedua nih. Ke gol kedua, ya ini adalah kalau nggak salah ini dari hasil mereka membangun serangan. Nah, ini yang disayangkan adalah posisi Neres kosong. Ah, Posisi Neres kosong. Nah, apakah ini baru menit 55 ya? Apakah ini hmm. memang organisasi pertahanan yang buruk ataukah memang udah terlalu capek pemain Juventus sehingga nggak semuanya langsung turun? Apa bagaimana Jar lu ngeliatnya Jar? Apalagi Ya posisi lebih ke Neres ini pada sih, saat kosong. ya lebih ke ini sih. eh Pas yang menit-menit itu emang ya pas gua lihat sih ya pemain Benfica-nya udah dikasih ruang yang terlalu banyak lah masing-masingnya. Jadi mereka tuh punya kebebasan buat bergerak. Emang kalau kalau bounce ball gitu sih enggak ini ya nggak bisa di-challenge sepenuhnya ke back karena kan itu bounce ball kan kita nggak tahu ke mana dan itu memang ada faktor kebetulan ternyata ke Neres cuma emang sayangnya Neres emang nggak ada yang jaga cuman Iya. kalau gue lihat sih emang kenapa nggak ada yang jaga karena mereka kan fokusnya sama satu sisi kan yang satu sisinya dijagain jadi terus fokus ke sana akhirnya yang di sebelah kanannya agak lepas dan kebetulan karena pas di blok sama Perin ke kanan dan ada Neres ya jadi ini jadi satu ada faktor ini sih ada faktor emang ya pemain-pemain BVK-nya pas mulai babak kedua emang makin bebas bergerak sih gua lihat jadi mereka makin bisa ngerasak masuk jadi kalau ketika ada buat bounce ball kayak gitu ya ada kemungkinan lebih besar mereka buat dapat bola pemain-pemainnya yang salah satunya si Neres itu yang bisa golin gitu. Oke. Jadi memang pada dasarnya Neres itu ya memang keuntungan ya, maksudnya hoki aja dia lagi ada di situ. bola Ya bola ke dia gitu ya. benar. Tapi memang ada faktor pemain Juventusnya udah mulai ngasih kebebasan ke pemain-pemain Benfica buat bergerak sehingga mereka bisa ngerasa masuk ke penalti gitu. Jadi sebenarnya masalah di awalnya adalah individu dari Benfica ini mampu ya merusak pertahanan Juventus gitu kan ya. Ya. Akhirnya terciptalah gol Neres. Nah, gimana Sur, lu melihat gol kedua ini nih? Ini adalah gol yang bikin ya bukannya makin semangat Juventusnya, malah terburu-buru akhirnya setelah dari gol ini. Gimana, Sur? Oke, Bro Jeki. Untuk gol kedua, dari pertama aja dia masang 4-2-3-1 double pivot. Dia nggak ngoyo sebenarnya nyari gol di kandang Juve karena dia tahu Juve adalah tim juara kan. Di situ kelihatan kok. Dia cuma ngarepin bola pantul ya. Ini memang kejadian bola pantul dan di sisi apa?
di sisi 352 kita bahwa Miretti mentalnya sudah down di dalam tanda kutip ya, kesalahannya dia itu benar kata Bro Jeki, dia udah nggak fokus ngejaga posisinya dia lagi, di mana dia harusnya bergerak sebagai IMF katakanlah 18 yard, dia sudah terlalu ke belakang pertama. Yang kedua, mungkin mental sudah turun karena kesalahan dia dalam tanda kutip, jadi gol penalti yang nggak penting itu si Joao Mario tuh ngeselin juga sih itu pelontos-pelontos itu ya kan. Si Neresnya sendiri kan bau-bau hoki, menurut gua 50% 50%. Karena dari situ 4-2-3-1 dia udah nggak ngarepin sama sekali untuk agresif juga sih kalau double pivot kalau menurut gua pribadi ya. Nah dari situ Neres itu hoki ditambah Miretti mentalnya turun, kemudian McKennie nggak ngerti ya, maksudnya dia harus berbuat apa karena dia bukan posisinya, dan sekali lagi Paredes terlalu capek dalam tanda kutip walaupun memang itu di menit 55 karena dari contoh simpel Kostik harus sampai ke pinggir kiri dari menit 0 sampai 45 pinggir kiri itu luar biasa itu larinya, itu stamina juga pasti sudah empot-potan sebenarnya Bro Jeki. Dah dari situ ketahuan kok mental turun, nggak ada koordinasi, kemudian bola mantul, ditepak mantul lagi, udah seperti itu Bro Jeki. Iya. Betul. Emang gue ngelihatnya nih ada masalah fisik juga ngeliat. Paredes kan ini awalnya kan kecolongan bola Paredes terus habis itu. Iya, Paredes. Iya, maksud gue itu tadi mentalitas di sini menyebabkan hal-hal yang simple akhirnya bikin kesalahan. Harusnya ini kan pemain pro itu kan kita ngomongin skill dasar itu udah hatam ya, nggak ada lagi hal-hal yang perlu diperbaiki ngomongin skill dasar. Jadi lebih ke taktik aja. Tapi di sini di UCL skill-skill dasarnya ketika kebobolan, ini catatannya ketika kebobolan langsung drop. Iya. Ini masalahnya pas ketika kebobolan. Oke, kita langsung ke ini arah serangan dan sudut serangan. Nah, Juventus arah serangannya lebih banyak dari sisi kanan. Terus kalau dari Benfica justru merata ya, hampir dari semua sisi dia explore. Ya ini yang menyebabkan tereksposnya Cuadrado sisi kanan. Kenapa sih harus sisi kanan? Apa yang menyebabkan Juventus nih selalu mengeksplor sisi kanan? Apakah memang Kostiknya yang tidak bisa dapat ruang, ataukah Cuadrado yang jemput bola? Nah, kenapa harus sisi kanan gitu loh? Apakah ini arahannya Allegri kan gitu? Nah, kalau dari Benfica kita nggak usah omongin karena yang kita omongin adalah Juventusnya. Arah serangan selalu dari sisi kanan. Terus ngomongin shoot sebenarnya sudah bagus, banyak shoot dari tengah karena shoot dari tengah itu center lebih baik. Karena kalau shoot dari sisi pinggir itu sebenarnya peluangnya akan lebih kecil lagi gitu loh. Nah, gimana dari arah serangan dulu deh? Kalau dari arah serangan gimana, Sur? Kenapa kita dari arah kanan gitu? Gini Bro Jeki, kalau kita serangan dari arah kanan ya karena memang di sini ada yang seharusnya memang jadi pondasi adalah McKennie, dan kita tahu bahwa pertandingan sebelum UCL ini kan McKennie cetak gol ya, mungkin itu yang menjadikan alasan daripada Allegri yang untuk di PSG maksudnya. Ya. Ya, mungkin itu yang menjadikan Allegri 90 menit full dia ya. Ya emang nggak bukan salah sih, tapi kontribusinya jadi minim ketika Cuadrado sudah outdated ya kan, out of stamina, juga faktor fisik juga ngaruh kan. Kemudian oke mengen mental dia bisa berbicara, tapi ketika McKennie itu juga sudah habis, kemudian 44% yang dari kanan itu kita udah nggak berarti lagi. Itu akan ngepres Paredes malah ke kanan ya kan, loss tadi gol yang kedua itu kan ngepres Paredes ikut ke kanan, Miretti kemudian out position, mental jatuh, sudah habis. Oke, jadi ya ini jadi ada masalah juga mengenai fisik dan perannya McKennie ya. Iya. Perannya McKennie bahwa nggak optimal. Oke. Iya. Karena memang bukan posisinya. Oke, karena peran McKennie nggak optimal karena bukan posisinya. Lu gimana Jar melihat? Kenapa sih kita harus dari sisi kanan? Apa yang menyebabkan kenapa harus dari sisi kanan? Sedangkan dari serangan Kostik itu juga bisa lebih mumpuni ya, bahkan di sebelumnya crossing yang menciptakan gol kepada Bremer, menciptakan gol kepada siapa tuh si
McKennie dan juga passing crossing dari Postic. Tapi anehnya Juventus lebih banyak mengawali serangan dari sisi kanan. Ya. Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa Jan? Kalau gua sih ngeliatnya lebih ke ini aja sih, non teknis sih. Jadi lebih ke senioritas sama favoritisme pelatih aja sih sebenarnya. Jadi kalau dilihat tuh kalau ya dari match sebelumnya lah, kalau misalkan ada Cuadrado di kanan pasti bolanya ke Cuadrado terus, gue nggak tahu kenapa gitu. Iya. Walaupun hancur-hancur tetap aja ke Cuadrado itu. Lagi. Makanya terekspos Iya. kan. Iya, nggak tahu apa karena junior dipukulin kalau ini gitu kan, kalau nggak mau pergi dia pas di lapangan dapat latihan atau gimana gitu kan. Diselengkat gitu ya. Iya kan, yang nggak tahu nih. Soalnya ya kalau dibilang kenapa nggak ke Kostik ya, kalau gue lihat bola-bolanya lebih matang dari Kostik gitu. Berapa kali, apalagi yang menit 10 menit pertama, gue lihat kelihatan ya Kostik kan bukan tipikal yang emang penetrasi ke dalam ini kan, tapi kan dia ngasih bola-bola matang, tapi bola-bola matang itu lebih berbahaya. Kalau Cuadrado tuh banyak yang harusnya bisa ngalir malah diketahan di dia, ya jadi nggak ngalir. Ya gitu, gue sih lihatnya lebih ke favoritisme sama senioritas aja sih. Jadi ini lebih kepada seleranya dari pelatih dan pemain. Masa pemain punya selera juga? Ya gitu kali ya. Maksudnya favorit ya. Kecenderungan ya. Kecenderungan. Misalnya pelatihnya juga ya nyuruh ke sana, terus ya senioritas juga gue nggak tahu lah culture-nya kayak gimana. Cuman kayaknya memang kelihatan kalau Cuadrado main ya akan ke dia terus arahnya serangannya. Nah ini yang perlu mungkin dipelajari lagi sama tim analisnya Juventus, sama tim kepelatihan Juventus, bahwa ya serangan dari kanan mulu gitu. Gitu kan, di badan statistik mengatakan ya serangan kita dari kanan terus, dan di kanan itu tidak menghasilkan apa-apa. Justru yang menghasilkan dari sisi kiri nggak di-expose lebih jauh gitu loh. Nah ini biar teman-teman Sor Juventus ini tahu bahwa memang arah serangan Allegri ini malah demennya lewat Cuadrado. Akhirnya juga fans juga ngebulinya Cuadrado terus. Ada memang bolanya ke dia mulu ternyata kan gitu. Oke, statistik mengatakan ini gawatnya adalah kita nggak ketinggalan nih, ya kan? Nah ini ada Allegri out Allegri stay nih. Nah ini gimana nih Sur? Kita posisi ketinggalan, tapi kenapa kita nggak mencoba statistiknya lebih baik? Karena di dalam statistik ini secara gambaran umum masih punya Benfica. Apakah ini masih bisa digambarkan tetap Allegri stay apa gimana? Jadi artinya statistik tidak menggambarkan bahwa Juventus ingin mengembalikan keadaan. Statistiknya menggambarkan seperti itu. Karena semuanya unggulnya Benfica. Nah, apakah ini menggambarkan Allegri tetap harus stay? Gimana, Zur? Karena statistik intinya kalah. Oke, kalau untuk statistik intinya kalah. Tapi untuk strategi, kalau gue ngelihatnya dengan masuknya posisinya Kean, mungkin beberapa pertandingan terakhir dia jelek lah ya. Tapi begitu masuknya Kean, kita nggak menutup kemungkinan bahwa yang terjadi adalah Kean masuk terus kemudian kan terjadi bola, dia ngegiring ya kan hampir ke tengah dan cukup kejutan itu. Ya, kena tiang. Itu cukup memberikan shock terapi buat senggangannya menjaga gawangnya Benfica yang ngeselin itu ya kan. Terus habis itu ketika MDS masuk, gue cukup kaget gitu bahwa kita punya stok MDS. Kenapa nggak dimainkan dari menit pertama aja gitu? Bisa dengan formasi yang gue bilang kan 4-3-1-2 atau 4-3-2-1 itu menjadi pelayan Vlahovic itu luar biasa. Miretti dan Milik punya kaki kiri yang luar biasa. Kemudian kenapa statistik itu berbicara bahwa Benfica? Ya karena memang Juve punya kesulitan keluar dari zona lini tengah karena dari awalnya sudah tidak pada posisinya gitu. Salah set lah intinya dari awal. Iya, karena MDS kita punya gitu. Kenapa nggak main 4 gitu? Habis itu McKennie jadikan central midfield. Paredes dan katakanlah Cuadrado itu nggak apa-apa sebenarnya di situ. Kemudian Miretti udah it's okay. Jadi itu Vlahovic akan senang sekali dengan bola-bola seperti itu. Oke. Jadi memang ini akhirnya menjadi efek ya, ketika salah set, salah penempatan, akhirnya lo melihat ya menjadi seperti ini deh. Iya, betul. Bukan berarti Benfica bermain bagus, enggak kan.
Yang ngeselin Joao Mario pola botak itu cuman bisa mensukseskan teror buat ya teror ecek-ecek lah, yang buktinya dia cuman bisa nendang penalti doang gitu, nggak ada gitu loh. Oke. Oke, thank you, Sur. Nyajar, statistik mengatakan menang Benfica. Ini lu mau ngatakan kan, bener kan? Bener kan? Hancur kan? Nah, lu mau ngomong gitu? Ada urusan nggak? Ya, Enggak memang sih, gua enggak. kalau gua Ya. pribadi mengatakan harusnya nggak begini. Kenapa? Kita posisi ketinggalan lo. Malingan lu Ya, position lebih tinggi dong. Iya dong. Kalau ya, lu ya. lu kan mau ngembaliin keadaan. Benar, 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 Nah, benar. gimana Jar? Gimana Jar? Ya, benar. Kalau kalau kita ngomongin shoot mungkin nggak bisa jadi tolak ukur karena emang beda-beda lah tiap tim. Kan kalau Juventus emang bukan tim-tim yang model kayak Manchester City yang kalau bisa all out attack. Malah yang kalau kita all out attack malah bisa kayak yang coba kita waktu itu lawan Porto kan. Kita coba nyerang malah dibantai 3-0 gitu. Nah, Villarreal kali, Villarreal. Villarreal. Oh ya, Villarreal, Villarreal. sorry. Villarreal itu pasti pada saat itu. Nah, tapi emang yang harus dilakukan sama apa Allegri berarti emang itu lebih lebih cari cari format di mana dia bisa kontrol lapangan tengah itu yang emang akhirnya emang nggak bisa. Walaupun kalau yang kemarin itu sebenarnya ada peningkatan memang benar waktu Di Maria masuk dan Dias masuk. Sebenarnya memang kita itu nggak mesti kalah sih sama Benfica. Satu karena dua golnya Benfica itu Ya emang penalti lah, bukan satu karena penalti. satu penalti itu satu lagi emang karena kita lengah jadi bukan karena bagus dan kalau kelihatan dari awal sebenarnya kalau gue sih mungkin agak beda dari Bro Suryo itunya jadi gue ikutin Bro nih. Jadi beda nih. Soalnya kalau Suryo kan emang ngomongnya formasinya salah tapi kalau gue lihat jujur formasinya pas nih ini agak agak tepat nih. Karena emang kelihatan pas main di awal 15 menit awal bisa mengcounter formasinya Benfica. Cuma yang menjadi masalah memang mentalitas. Nah pas masuk sebenarnya memang itu ada peningkatan bahkan bisa gol kan Vlahovic kan. Sayangnya MDS-nya kurang jeli untuk lolos dari jebakan offside. Padahal dia sebenarnya dengan posisi yang di situ dia bisa ngelihat lapangannya dia harusnya bisa 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 lolos dari jebakan offside cuma emang kurang jeli aja dianya. Jadi kalau cari cara formasi udah pas, cuman emang yang jadi masalah kita adalah kan lapangan tengah kita emang nggak ada gelandang yang bisa ngatur permainan. Akhirnya kita nggak bisa ngelola lapangan tengah dan kita nggak bisa ngatur possession. Gitu yang jadi masalah. Paredes, lu lihat itu bukan seorang yang bisa mengatur permainan. Paredes itu dia cukup bisa, cuman ya kalau dua orangnya nggak bisa jadi tandemnya susah. Apalagi kalau kita ngomongin McKennie ya, kalau McKennie bola bebas aja dia nendang ngawur-ngawur gitu. Dia nggak ada yang jaga aja dia ya pas awal-awal gue lihat tuh dia nggak jaga dia nendang ke belakang nggak jaga dia tiba-tiba salto gitu kan kayaknya ya bingung juga gue sama dia Sinter ya. Oke. Jadi kesimpulan lo berdua kayaknya Cuadrado dan McKennie raportnya merah lah ya. Iya. Raportnya merah lah ya. Mau Allegri stay, mau Allegri out, pokoknya itu berdua raportnya merah. Itu lagi out tuh, lagi sepaket itu sebenarnya lagi out dan mereka dua out. Oke. Tadi Jeremy udah mengatakan. Nah itu aja dari Benfica bahwa Juventus itu review kita secara teknisnya supaya teman-teman Juventus ini juga bisa dapat insight baru, nggak ngalur ngidul. Nah kita mau next match nih atau next pertandingan, next gamenya adalah lawan Monza. Gue mengatakan ini harusnya jadi ajang balas dendam ya, karena Monza adalah juru kunci, belum pernah menang, ganti pelatih, dan Juve lagi posisinya juga pengen nyari menang. Nah, bagaimana Jer melihat Monza vs Juventus? Apa yang akan terjadi dan prediksi akan seperti apa? Kalau gue sih prediksi menang lah ya, asal Juventusnya mainnya ya benar gitu. Karena kalau dilihat Monza mereka memang nggak benar gitu.
Karena kalau Monza yang gua sempat lihat-lihat berapa kali, ya walaupun kalah mereka mainnya cukup Spartan sih sebenarnya. Cuma emang karena ya satu mungkin timnya juga baru kan, pada kita satu sebelasan hampir satu sebelasan diganti kan itu Iya kan, benar. ya timnya baru terus ya mungkin mereka belum biasa juga main di Serie A, jadi ya kebobolan-kebobolan karena ya beda-beda kualitas lah. Eh, ininya apa kompetisinya belum biasa. Cuma mainnya cukup Spartan dan Juventus itu dia kesulitannya adalah mereka tuh bisa kualitas individunya bisa bisa apa ya bisa nguasain pertandingan, cuman butuh waktu cukup lama untuk majuin bola ke depan. Nah itu yang dimanfaatin sama Fiorentina dulu waktu itu. Jadi Fiorentina wah, mainnya yang high pressing kan, jadi pemain Juventusnya nggak punya waktu buat mikir. Itu akhirnya yang bikin ya kita kewalahan waktu Fiorentina. Kalau Monza mainnya kayak gitu dan Juventus ini yang belum punya obat buat ngatasin kelemahan yang itu, ya menurut gue sih bisa jadi agak kesulitan juga, cuman ya prediksinya sih tetap menang sih. Oke. Prediksi tetap menang ya, asal Juventus jangan sampai di high press seperti kayak lawan Fiorentina ya. Benar, Cuman benar, sih benar, ya benar. masa sih lu di high press lawan Monza lu nggak bisa keluar, ini sih barah juga. Kayak ya. Walaupun Lihat dia aja main Juventus kayak high, gimana nih. iya makanya mau Iya. dimain high press kalau Juventus sesuai dengan skillnya sih harusnya bisa keluar dong. Gitu. Ya, ya, benar. Sur, Monza vs Juventus nih Sur. Ya ini buat Allegri stay partai penting nih. Karena ini harus harus ngambil poin. Gue juga pengennya ngambil poin. Ngambil poin bukan tentang Allegri stay Allegri out. Ini lebih kepada pemain Juventus untuk masa depan mereka ada dipakai seragam Juventus. Ini parah sih kalau misalkan lu nggak bisa menang. Ya jangan sampai lah kalah. Parah, mentalnya itu drop banget pasti. Drop banget, itu susah. Mental tuh kalau udah drop itu susah banget. Ya kita kan sering ngelihat Hmm, tim-tim yang lagi menang-menang sekali kalah, susah lagi menangnya. hmm. Tahu nggak Lazio? Lazio yang di zaman COVID. Oh ya, tahu Ya, gue tahu. Awal-awalnya dia Lazio menang-menang terus kan. menang, Iya, menang, iya, iya. menang, menang. Dem kalah, hancur mentalnya. Nah, Napoli sering Napoli kayak gitu. musim Kemarin terakhir. musim kemarin Napoli dia di kandangnya di kandang dia kalau dia menang lawan Milan dia itu Capolista bahkan bisa Scudetto sampai terakhir dia Scudetto. pertandingan gampang kalah malah berembet. Nah, ini yang gue ngeriin sama Juventus. Hmm. Kayak gitu. Ngeri dalam arti kata gue nggak ngeliat pelatih ya kalau memang Allegri ya tolong nih jangan sampai kalah gitu loh. Nah gimana lawan Monza Jur? Optimis lah pasti. Monza itu kan klub kecil dari Iya. promosi seri B ya kan. Kalau perlu itu pasang pemain-pemain muda sekaligus pembinaan mental. Kalau kita mau nyari gol, kita nyari gol sekalian di partai big match ya sekalian gitu. Exposure-nya gede ya. Habis itu kalau melawan Monza menang 1-0 2-0 optimis dengan pemain-pemain muda pun bisa kok Juve punya mental juara. Allegri pernah ngejar berapa poin pada musim kurang lebih yang kita ketinggalan itu Bro Jeki. 2015 2016 deh kalau nggak salah. Nah, ya kan 2015 2016 correct me if I'm wrong ya kan. Di situ bisa kelihatan Juve punya mental, cuman butuh proses karena ngebongkar lini tengah yang kita tahu Ramsey dan segala macamnya yang menurut kita jelek itu kan butuh waktu juga. Arriva Bene, Cherubini baru dikasih kemarin kan setengah musim. Dari situ kan pasti butuh proses untuk Nicolas Sole, Marley Ake dan Miretti, Fagioli, Gatti mainkan saja itu bisa menjadi tim pondasi timnas malah Bro Jeki. Oke. Santai, kita bisa menang. Oke, ya optimis menang dan Suryo malah Suryo malah menitik beratkan bahwa ya udah main aja sekalian anak muda gitu ya. Iya, ya buat apa lagi kalau kita punya potensi seperti itu gede itu potensinya anak-anak muda kita. Juventus next gen punya potensi yang besar. Kenapa Oke, kita tidak coba percaya? oke, ya kita sepakat semua kalau melawan Monza pasti harus menang dan pasti menang. Cuman gue malah lebih kepada udah mainin semua yang inti, habis cari gol dah 3-0, 4-0 supaya bangkitin moral. Ini penting banget ini bangkitin moral. Hmm.
Karena ini Marchisio juga diwawancara, ada masalah apa sih Juventus ini di lawan Benfica? Ini kayaknya ada masalah fisik sama masalah mental. Nah, ternyata wah sama nih sama apa yang gue lihat. Jadi kan harusnya kalau ini masalah taktik bisa aja dong Marchisio ngasih tahu hal-hal yang sifatnya teknis, bener nggak? Mhm. Justru Marchisio malah ngasih hal-hal yang sifatnya prinsip. Kan kalau fisik dan mental kan prinsip kan, bukan hal-hal yang teknis sebenarnya. Nah, jadi ini ada masalah di sini. Oke, itu melawan Monza kita sepakat semua menang. Terakhir Hmm. adalah sedikit mengenai isu dan isunya lagi yang kita di depan Allegri out dan Allegri stay. Nah, gosipnya memang ada keributan, cuman belum tentu dipecat. Nah, Ya. gosipnya begitu, ada keributan tapi belum tentu dipecat. Karena kenapa? Jurnalis yang kredibel seperti Agresti yang sering memberitakan Juventus atau Romano sekalipun juga nggak ada tanda-tanda Allegri mau dipecat. Nah, bagaimana Jer? Apakah ini hanya ungkapan dari seorang fans saja Allegri out atau kalau melihat kayaknya bakal dipecat deh? Bagaimana Jer? Kalau melihat 80% sih gak bakal, ya 80% tuh so gue lihat gak bakal dipecat. ya, Jadi dalam artian ya kalau kayak sekarang turun naik ketika kadang-kadang menang terus banyak seri terus banyak ada kalahnya itu mungkin ya antara pertengahan musim kalau Probara atau ya akhir musim gitu. Tapi kalau kita ngomongin apa yang masalah pesangon ya ada kemungkinan diterusin gitu ya kita tahu sih. Cuma kalau kalau dalam waktu dekat ya gua rasa sih nggak inilah nggak bakal dipecat kecuali kalau tiba-tiba UCL-nya kita nggak mungkin sama KBP kalah gitu kan terus ya ada kemungkinan mungkin itu ini jadi emang 90% sih nggak bakal dipecat kecuali ada hal-hal momen-momen yang tak khusus lah. terduga lah, hal-hal khusus lah ya. Benar, iya kayak misalkan sama apa kita kalah beruntun lagi di apa kalah beruntun 3 kali di Serie A atau sama ke BPO ternyata kita seri terus ada yang kalahnya akhirnya kita nggak lolos ya itu ya mungkin akan ada kemungkinan dipecat. Cuma kalau turun naik aja sih mungkin yang nggak bakal dipecat lah musim ini gitu. Oke. Sur, Hmm. secara realita memang Allegri ini berpihak di Allegri stay sebenarnya. Secara kenyataannya memang Allegri pasti stay. Ya, tadi kan udah disebutin bahwa ya hanya ada keributan, ya mungkin marah lah hasilnya begini, cuman belum tentu dipecat. Biasalah bos kalau kalau ada pertandingan jelek atau ada sesuatu yang jelek kan pasti ada tekanan lah. Terus juga Hmm. kedua juga belum lagi masalah budget. Banyak 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 data-data atau fakta-fakta yang mengatakan bahwa lebih lebih mendekatkan bahwa ya Allegri lebih stay sebenarnya lebih bertahan. Kalau di luar dari fakta-fakta lapangan ya. Nah, Ya. bagaimana Sur melihatnya Sur? Ya kalau gue balik ke yang pertama tadi, Allegri stay dengan posisi yang koreksi ya, karena koreksi itu datang dari bos. Semoga kita semua Juventus ini berdoa Allegri tersadar, bisa punya fleksibilitas formasi yang lebih, percaya kepada pemain muda untuk pembinaan mental. Untuk melawan Monza ini mungkin kita pakai pemain inti di babak pertama. Kalau kita sudah meraih hasil yang positif, bisa dicoba untuk pemain-pemain muda kita di babak kedua seperti itu Bro Jeki. Karena lawan Monza ini juga bisa mempengaruhi mental. Terus yang kedua kalau dari sisi income sangat mempengaruhi karena kalau melawan tim papan dasar saja kita sampai kalah, ya itu akan tambah jelek lagi untuk kepercayaan fans atau supporter atau katakanlah ultras untuk mensupport Juventus, Bro Jeki. Oke, ya jadi memang itulah sebuah realitanya bahwa eh, fans bisa berkomentar apapun, tapi tetap Agnelli yang menentukan. Kayak gitu. Jadi ya memang memang Agnelli ininya Hmm. semuanya. Ini sebenarnya tanggung jawabnya Agnelli milih Allegri, bukan tanggung jawabnya Hmm. fans. Ya kan dia yang milih, dia yang tanggung jawab. Maksudnya tanggung jawab bagaimana ya? Ya dia punya keputusan yang sangat blunder di 3 musim terakhir ini gue lihat. Lu mencat Hmm. Sari, Marcus Scudetto lu pecat. Ini nggak jelas banget ini mencat Sari. Iya, iya. Fansnya nggak Aha. ada Sari out, nggak ada Sari out. Hmm. Dipecat Scudetto. Ya ada sebagian, cuman nggak serame inilah. Terus Iya. Pirlo diangkat
dengan posisi bukan siapa-siapa, bayangin coba. Nggak ada satu bos di satu level, ya maksudnya manajemen dalam sepak bola lu bisa mengangkat orang nggak pernah ngelatih sepak bola. Nggak ada, Jer. Nggak ada, Sur. Ada Siapa? ini Iya, Juventus. benar. Nah, iya benar. Maksudnya secara umum nggak ada sebenarnya. Lu harus punya pengalaman. Tapi anehnya juga udah 2 trofi, kan ini kan istilahnya lu spekulasi ya. Pirlo itu kan spekulasi kan. Coba aja kali aja bagus. Bagus. Lah, dipecat juga. Nah, ini kan jadi bikin Agnelli ini kayaknya lagi out of the box nih cara mikirnya, atau mungkin bahasa kasarnya agak ada error-errornya juga ini. Soalnya keputusannya inkonsisten. Yang mau diharapin apa sebenarnya? Ya kalau Sarri mainnya bagus kok dipecat, Pirlo juga bisa mengakomodasi kebutuhan pemain muda dan segala macamnya kok juga dipecat. Jadi yang dicari apa sebenarnya? Itu aja pertanyaan gue. Nggak ketahuan cara mikir Agnelli ini apa gitu kan. Terus tiba-tiba Allegri 4 musim. Sedangkan Pirlo 2 musim, Sarri 2 musim. Jadi kan benar-benar orang umum gitu loh. Istilahnya udah nggak umum. Oh gitu loh. Ya itu aja sih gue kalau mengenai permasalahan Juventus akhir-akhir ini. Oke, ada lagi mau tambahan dari Jeremy atau Suryo? Sebelum kita akhiri. Dari gue udah cukup. Cukup ya. Kayaknya panjang juga sih udah. Jer, lu ada Jer yang mau lu tambahin lagi? Walah, udah cukup. Yang penting lagi out lah intinya. Allegri stay. Allegri out. Pokoknya Allegri mau menang mau kalah mau seri ya Allegri out lah intinya lah. Sebenarnya di luar sana alasannya bukan karena progres apa, iri, udah penyakit hati udah aja, udah hati kotor. Dia udah nggak suka gitu. Nggak suka aja. Udah bukan alasan teknis lagi udah. Oke teman-teman Suryo Juventus ini itu aja obrolan gue dengan Suryo dengan Jeremy. Ya seru ya Allegri out dan Allegri stay. Ya, Suryo mewakili berapa persen mungkin ya yang kecil di fans Juventus. Tapi sebenarnya realita itu ada di Suryo. Allegri stay. Realita ada di situ. Ini adalah yang lagi seru-serunya, yang lagi bikin heboh. Ya mungkin fans sebelah sampai heboh juga, banyak dibahas di akun-akun di luar Juventus, yaitu Allegri out. Ya kita nggak tahu nih bagaimana perkembangannya nanti, apapun itu yang penting terbaik buat Juventus. Setuju ya? Setuju. Oke. Itu aja dari gue, dari Suryo dan dari Jeremy. Teman-teman jangan lupa share, like, and subscribe. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton sampai titik ini. Dan jangan lupa share, like, and subscribe. Vino alla fine. Forza Juve. Forza Juve. Ntar lo